kita mulai dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'mal. Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Sehingga ada yang mubah, tapi antum bisa niatkan menjadi berubah menjadi mubah itu mau dikerjakan, tidak dikerjakan tidak dapat pahala. Tapi kalau diisi dengan niat, nah itu bisa dapat pahala. Contoh, makan minum. Antum mau makan mau minum nggak ada pahalanya. Tapi ketika niatkan buat makan tadi supaya tubuh semakin kuat, kemudian nanti untuk tahajud di malam hari, jadi pahala. Mandi pun juga nggak ada pahalanya, mau mandi mau enggak. Tapi kalau diniatkan untuk supaya seger, supaya sehat, ada mandi yang biasa, ada yang mandi yang wajib. Kalau yang mandi wajib harus dengan niat. Tapi mandi yang biasa nggak ada. Nah, dengan niat tadi sesuatu bisa berubah. Tapi ada juga kata-kata, orang paham bahwa kata-kata ini punya makna tertentu. Ya, antum mengungkapkan kata-kata. Terus antum mengatakan, saya niatnya bukan begitu. Tidak. Ini kata-kata ini sudah punya hukum tersendiri. Contoh, seseorang menceraikan istrinya. Pasti orang tadi mengatakan dengan kata-kata talak. Ya kan? Terus dia maksudnya, saya bukan masuk begitu. Maksud saya tidak ini. Itu udah, yang kamu ucapkan itu nggak perlu lagi ditanya niatnya. Karena jelas maksudnya adalah engkau, orang tersebut telah menceraikan istrinya. Kecuali dia mengatakan kepada istrinya orang tadi, idhabi bi ahliki, pergilah kamu pada keluargamu. Ini kata-kata yang mesti ditanyakan, maksud kamu apa dari kata-kata tadi? Ya. Pergilah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Ya mungkin dia mau keluar kota, di rumah nggak ada orang, kan bisa dimaknakan begitu. Jadi jangan buru-buru kata-kata tadi, terus kita klaim bahwa dia telah menceraikan istrinya, tidak. Tapi bisa juga kata-kata tadi maksudnya itu, tanya dulu, jangan buru-buru. Olehnya itu ulama-ulama fikih kita, itu dengan melihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, maka mereka membuat beberapa kaidah hukum. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Mirip artinya, maknanya. Ya. Innamal a'malu binniyat. Ada juga kata-kata kita nggak perlu lagi tanya niatnya. Sebab kata-kata tadi sudah langsung dipahami niatnya juga itu. Umpamanya orang bangun bangunan, terus dia katakan, ini masjid, Baitullah. Selesai udah. Berarti ini wakaf. Ya, karena dia sudah mengatakan masjid kan. Paham nggak? Jadi kata-kata masjid itu selesai. Final. Ini rumah Allah. Jangan setelah dia bangun masjid terus, enggak, saya mau buat ini gedung pertemuan. Pertemuan apa? Terus mau disewakan lagi. Di situ ada mimbar, ada mihrab, ada ini. Ya, beda kan? Bentuknya, ininya. Beda juga kalau di rumah seseorang, ada satu ruangan, dia tulis itu musola. Ini bukan wakaf. Artinya di rumah itu tempat sholat di situ. Jadi itu bukan maksudnya masjid. Maksudnya ya anak-anak kumpul di situ sholat. Biasanya kalau di rumah ya mungkin ada tulisan musola atau apalah. Kalau maksud dia adalah masjid, berarti orang dari luar pada masuk ke situ, sholat semua di situ. Kan enggak juga. Jadi kelihatan dari ketika dikatakan masjid, secara orang memahami nggak perlu lagi niat.
kata-kata kamu tadi menunjukkan bahwa ini adalah Baitullah, ini adalah rumah Allah, sudah selesai. Jadi dengan innamal a'malu binniyat ini masuk banyak sekali masalah. Ya, mungkin perlu 1-2 kali pertemuan, perlu contoh-contoh yang sangat banyak. Apakah masalahnya itu berkaitan dengan ibadat, kaitan dengan muamalat, kaitan banyak sekali. Kita baca lagi hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala seseorang itu tergantung apa niatnya. Kemudian di sini disebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul fa hijratuhu wa man kanat hijratuhu lidunya yusib aw imra'atin yankihuha. Jadi terkenal di beberapa referensi tulisan Muhajir Ummu Qais. Jadi pada zaman itu yang namanya hijrah ke Madinah itu merupakan perintah. Jadi Rasul memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah. Tapi ada juga orang hijrahnya itu sebenarnya ya dia ikut hijrah tapi niatnya itu untuk menikah kepada wanita yang ada di kota Madinah. Ya, wanita tadi mensyaratkan dia kalau kamu mau menikah padaku ya hijrah, kamu datang ke sini. Nah, dia niatnya bukan hijrah sesuai dengan perintah Rasul, dia mau hijrah untuk menikahi wanita tadi. Maka hijrahnya ya untuk itu, niatnya untuk itu, bukan perintah agama yang memang diperintahkan untuk hijrah.